Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takunu immatan taquluna in ahsanan nasu ahsanna wa in zalamu zalamna, walakin wattinu anfusakum in ahsanan nasu an tuhsinu wa in asa'u fala tazlimu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan Al-Mukarram Ustaz Junaidi, yang saya muliakan Al-Mukarram Ustaz Nasar, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya sedikit pun. Bapak Ibu yang saya muliakan, iblis itu pernah menjerit sekeras-kerasnya, menjerit histeris, tidak pernah sebelumnya dan tidak pernah setelahnya. Kejadian itu sangat-sangat membuat iblis terpukul. Kejadian itu sangat-sangat merugikan bangsa iblis. Maka dia menjerit, pengennya kejadian itu tidak ada. Tapi sudah ketentuan Allah, kejadian itu harus ada. Kapan itu? Ketika Nabi dilahirkan. Ketika Nabi dilahirkan, yang paling benci, yang paling tidak suka, yang menjerit penuh dengan kekecewaan itu iblis. Kenapa? Karena adanya Maulidun Nabi, kebaikan tersebar seluruh dunia. Adanya Nabi, maka majelis ilmu tersebar seluruh dunia. Dengan adanya Nabi, pesantren-pesantren bertumbuhan di seluruh dunia. Dengan adanya Nabi, tercetaklah orang-orang hebat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dari mana? Dimulai dari lahirnya Nabi. Dengan lahirnya Nabi terbentuklah orang hebat, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ghazali, yang punya pengaruh jutaan orang, bahkan diikuti sampai sekarang, bahkan sampai kiamat. Dari mana mulainya? Dari lahirnya Nabi. Tumbuh juga Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, ahli hadis yang terkenal. Kitabnya dipelajari di seluruh dunia. Dari mana? Dimulai dari lahirnya Nabi. Kita berangkat ke Malaysia, berangkat ke Thailand, berangkat ke luar negeri, dimanapun kita jumpa masjid. Masjid ini asal usulnya dari mana? Dimulai dari lahirnya Nabi. Pergi kita ke seluruh dunia menjumpai orang Islam, laki-laki perempuan melaksanakan sholat di masjid. Dimulai dari mana? Mulai lahirnya Nabi. Jadi asbab lahirnya Nabi, kebaikan tersebar seluruh dunia, dan ini yang ditakut-takuti sama iblis. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu sekilas keberkahan daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah
Tadi saya tengok di situ 5 hari lagi mau diperingati. Ya, 5 hari lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini saya bawa kitab, nama kitabnya Tanqihul Qaul. Tanqihul Qaul Al-Hasis, ya. Artinya pengaturan dalam ucapan untuk menyemangatkan. Nah, lebih kurang artinya seperti itu. Dan kitab ini belum pernah saya baca di Kota Baru, baru kali ini. Saya belajar kitab ini tahun 2001, 2002, 2001. Berarti udah lebih kurang berapa tahun? 20 tahun yang lalu. Nah, ini saya buka lagi di sini. Belum pernah sebelumnya saya buka pengajian baik di pesantren ataupun di tempat umum. Tadi saya buka-buka, saya baca-baca, teringat 2001 lalu, 20 tahun yang lalu. Ini isinya hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih kurang ada 20 bab, ya, 20 bab hadis. Satu babnya kalau tidak salah menjelaskan lebih kurang 5 hadis. Ada bab wudu, ada bab bismillah, ada bab silaturahim, ada bab sedekah, ya, lengkap. Mudah-mudahan nanti kita bisa menghatamkan kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awalu, bab yang pertama, fi fadilatil ilmi, menjelaskan keutamaan ilmu, wal ulama'i, dan menjelaskan keistimewaan para ulama, ahli ilmu. Bab di sini menjelaskan fadilah atau keutamaan ilmu dan ulama. Dalam Al-Quran Allah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah menyaksikan yang mana tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian para malaikat juga ikut menyaksikan. Kemudian ahli ilmu juga ikut menyaksikan. Di dalam ayat ini ahli ilmu derajatnya nomor 3. Allah, para malaikat, ahli ilmu. Kalau nak jumpa malaikat kita tidak bisa, ya dah. Ada pula kita jumpa di mana-mana langsung belajar ke Allah katanya. Ini tambah gila. Kemarin di perbatasan Medan saya jumpa Ustaz. Ya, saya bilang, Ustaz pernah nengok Tuhan? Belum. Saya pernah Ustaz. Berarti sholat Ustaz belum pas katanya, belum nengok Allah. Ini udah nyampe ke tingkatan sesat ya kalau nengok Allah. Lah kalau para malaikat tentunya para nabi yang bisa lihat. Kita tidak bisa. Lah kita yang mana yang bisa kita lihat? Para alim ulama. Nomor 3. Malaikat kapan Pak Ustaz? Ketika mau mati nampak malaikat. Malaikat mau. Ya. Dalam kubur nampak lagi malaikat. Padang mahsyar nampak lagi malaikat. Melihat Allah kapan Ustaz? Nanti di surga. Seminggu sekali jatahnya. Seminggu sekali ini kapan? Di hari Jumat. Di hari Jumat itu siapa duduk paling depan? Orang yang sholat Jumatnya di shaf pertama. Orang yang selalu sholat Jumat di shaf kedua, nanti ketika menengok Allah letaknya di shaf yang kedua.
begitu seterusnya sampai belakang. Nah di dunia ini yang bisa kita saksikan derajat yang tiga ini Allah, malaikat, para alim ulama. Nah, yang ketiga para alim ulama. Di mana-mana ada majelisnya, di mana-mana ada pengajiannya. Nah, maka seorang mengatakan dimanapun majelis para ulama, selagi kita mampu, selagi kita bisa, berapapun biaya kita usahakan bisa sampai ke sana. Jadi setelahnya akan ada hadis-hadis menjelaskan keutamaan ilmu dan belajar dan para alim ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Mas'udin kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka duduknya kamu sa'atan sesaat di majlisil ilmi, di dalam majlisnya ilmu, di dalam majlis ilmu. La tamassu, kamu tidak memegang kolaman pena. Wala taktubu, dan kamu juga tidak menulis harapan satu huruf. Khairul laka, itu lebih baik bagi kamu, min ilqi alfi raqabatin, daripada memerdekakan 1000 budak. Jadi kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud, wah Ibnu Mas'ud, duduknya kamu dalam majelis ilmu sesaat, entah siang, entah malam sama aja, entah sore, entah pagi sama, yang penting sesaat. Kemudian kamu tidak megang pena, kata Nabi. Nah, majelis-majelis ilmu kita ini rata-rata tidak ada yang megang pena. Ini sesuai isi hadis, ya kan? Dan kamu tidak menulis satu huruf. Maknanya kalau megang pena dengan menulis lebih lagi, ya kan? Kamu tidak megang pena, tidak nulis juga tidak, kata Nabi. Itu lebih baik bagi kamu daripada memerdekakan 1000 budak. Ini jadi pertanyaan, budak itu apa? Budak itu orang yang peperangan di zaman Nabi, orang Islam memerangi orang kafir. Nanti ketika laki-lakinya sudah mati semua, perempuannya jadi budak. Budak ini dia tidak punya apa-apa, bahkan dirinya pun punya tuannya. Lah kalau seandainya kita yang punya budak di kita bilang saya merdekakan kamu, langsung dia merdeka. Dan itu nilainya besar, Bapak Ibu. Satu budak nih pernah dengar, ya, satu budak itu kalau diduitkan dibayar seandainya lebih kurang 200 sampai 300 juta. Jadi kalau 1000 budak dikali 200 kali 1000. Itulah sedekah kita. Tapi tidak dengan duduknya dalam majelis ilmu, semua itu kita dapat. Mudah-mudahan majelis kita ini mendatangkan pahala seperti yang dijanjikan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Wa nadruka ila wajhil alim. Kemudian kata Nabi, wahai Ibnu Mas'ud, melihatnya kamu kepada wajahnya orang alim, orang ahli ilmu. Khairul laka, lebih baik bagi kamu, min alfi farasin, daripada 1000 kuda, tasaddaqta, yang kamu sedekahkan, biha, dengannya, fisabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat wajah orang alim, Ibnu Mas'ud, itu lebih baik daripada kamu sedekah 1000 kuda. Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lah kapan kita melihat wajah orang alim? Dalam majelis-majelis ya. Zaman sekarang ini di bulan Maulid, Masya Allah, majelis di mana-mana. Para habaib, para kiai turun semua ke masjid-masjid menyampaikan Maulidin Nabi. Duduk kita di situ melihat wajah mereka. Ini kalau menurut hadis ini kita dapat pahala seperti sedekah 1000 budak. Melihat bagaimana Ustaz? Binazril mahabbah, kata ulama, dengan pandangan cinta dengan para ulama. Kalau kita nengok Bapak Ibu ya, besar betul pahalanya. Kenapa? Padahal cuma lihat aja. Kenapa besar pahalanya? Jadi pertanyaan, ya kan? Melihat wajahnya saja kok pahalanya seperti sedekah 1000 budak. Kenapa? Karena ya, mencintai ulama itu dari dalam bayi itu sudah diarahkan sama Nabi, saking pentingnya. Adibu auladakum ala hubbi salasin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an, kata Nabi. Didiklah anak-anak kamu untuk mencintai 3 perkara. Pertama, cinta kepada nabimu. Yang kedua, cinta kepada keluarganya Nabi. Yang ketiga, cinta membaca Al-Quran. Cinta dengan Nabi sudah jelas ya. Cinta dengan keluarganya Nabi. Cinta dengan keluarganya Nabi ini 2 arah. Satu arah nasab, yang kedua arah ilmu. Keluarga Nabi ini keturunannya Bapak Ibu 2 jalur. Ada jalur darah, ini namanya anak keturunan, nasab. Kemudian jalur sebelahnya jalur ilmu, sanad ilmu, dari Nabi nurunkan ilmu kepada fulan, fulan nurunkan kepada fulan, fulan nurunkan kepada fulan. Ini yang bawah itulah arah keturunan Nabi dalam segi ilmu. Dari kecil sudah ditanamkan, ketika besar suruh melihat dengan rasa cinta, ini akan menimbulkan pahala yang besar ya. Selain pahala, kita juga timbul semangat untuk melakukan kebaikan. Bisa dipaham Bapak Ibu ya? Bisa dipaham ya? Kadang orang berpikir ilmu sudah banyak katanya, tinggal buka HP aja selesai. Ya. Masalah sholat, Ustaz, orang sholat yang wudhunya terlupa bagaimana? Tidak usah duduk majelis, tinggal buka HP, tulis di YouTube. Pendapat Ustaz Somad, orang yang sholat lupa wudhunya keluar. Pendapat ini keluar, semua keluar. Sehingga ada orang punya pandangan, tidak perlu itu majelis. Ya, tidak perlu majelis. Ilmu sudah di mana-mana katanya. Nah, ini satu pandangan yang salah. Ya. Lah kita duduk dalam majelis sudah dapat pahala, melihat wajah para alim ulama yang menyampaikan ilmu sudah dapat pahala. Belum lagi langkah kita ya. Terus Nabi mengatakan, wassalamuka 'alal alim, bersalamannya kamu dengan orang alim, khairul laka, lebih baik bagi kamu, min ibadati alfi sanatin, daripada ibadah 1000 tahun. Salaman dengan para ulama. Maka kita sempat-sempatkan sebisanya bermusyawarah dengan para alim ulama.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa intaqala yang pindah, liyata'allama, ta'allama yata'allam, liyata'allama, supaya belajar ilmu. Ghufira, maka diampuni lahu baginya, qabla ayyah tua, sebelum dia melangkahkan kakinya. Nah, ini satu fadilah lagi ya. Barang siapa pindah, kata Nabi. Pindah ini maksudnya itu apa? Pergi gitu, berjalan dari tempatnya ke tempat yang lain. Contoh tadi bapak ibu di rumah bilang, nah makannya sebelum maghrib. Kenapa bu? Nanti habis maghrib ada majelis di masjid. Jadi mak nih berangkat nih tidak balik sampai isya. Mau ngapa? Mau belajar. Nah, ini contoh. Ya. Lah orang seperti ini, ya, belum lagi melangkah, dosanya sudah diampuni Allah. Belum melangkah, tidak ada niat. Kalau dosa yang mana Pak? Tentunya dosa kecil. Kata ulama, hadis-hadis yang menceritakan pengampunan dosa, ini dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar diampuni dengan taubat. Kalau dosa kecil dengan majelis-majelis seperti ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya lagi belajarnya mengharap ridho Allah. Untuk apa Bu belajar? Saya ke masjid belajar. Untuk apa belajar? Supaya diridhoi Allah. Itu niatnya. Ya, tidak ada yang lain. Tidak. Titik. Nah itu sebelum melangkah itu sudah hilang dosanya. Istimewanya majelis ilmu tuh seperti itu, ya. Kok begitu mewah ya? Karena dengan ilmu itu orang tahu mana yang benar, mana yang salah. Dengan ilmu itu orang tahu mana jalan surga, mana jalan neraka. Dengan ilmu orang tahu mana kebaikan dan mana keburukan. Lah kalau ini fasilitas untuk masuk ke surga, kalau ilmu anjuran yang membawa kita ke surga, maka yang berkaitan dengan itu pun Allah Subhanahu wa taala beri pahala yang banyak. Alhamdulillah ya, kita di Kota Baru ini banyak majelis ilmu. Nah, ilmu yang syariat, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu apa saja, yang penting ilmu yang diajarkan baginda Nabi kepada para ulama diteruskan sampai ulama-ulama selanjutnya, sampailah di zaman kita sekarang ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimu, muliakanlah oleh kamu al ulama, para ulama. Ai bi ulumi syar'i, ulama yang mempunyai ilmu syariat. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, indallah, di sisi Allah, kurama'u adalah orang-orang mulia. Mukramuna, mereka dimuliakan,
orang mulia dan dimuliakan. Perintah ya, perintah dari Nabi untuk kita memuliakan para alim ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa nazara melihat ila wajhil alim, kepada wajah orang alim, nazratan dengan satu pandangan, fafariha kemudian dia gembira biha dengan pandangan tadi, khalaqallahu maka Allah menciptakan min tilkan nazrati dari pandangan tadi malakan satu malaikat. Yastaghfiru, malaikat tadi memintakan ampun lahu untuknya ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Masya Allah. Ini hadis ya, satu hadis, barang siapa melihat wajahnya orang alim, nazratan dengan satu pandangan. Nazratan ini maknanya satu pandangan, bukan dua kali, bukan tiga kali, sekali mandang. Nazratan wahidatan kata ulama, satu kali mandang. Maka dengan pandangan tadi Allah akan ciptakan satu malaikat, yang mana satu malaikat ini akan memohonkan ampunan untuk dia sampai hari kiamat. Ya, Pak. Di telepon, Ustaz, ada majelis di mana? Di Pekanbaru. Siapa yang datang? Ulama besar yang namanya ini. Langsung ambil tiket berangkat Pekanbaru. Jauh betul Pak, melihat wajah ulama. Kata Nabi, sekali melihat Allah ciptakan satu malaikat, yang mana satu malaikat tadi memohonkan ampunan untuk saya sampai kiamat. Sekali. Kalau dalam majelis mereka berkali-kali saya lihat. Istimewa, Pak ya. Istimewa para alim ulama. Maka seorang kiai besar di Jawa sana mengatakan, taman surga yang ada di dunia ini katanya majelisnya para ulama katanya. Kalau di Madinah Raudatul Jannah kan, antara kubur Nabi dengan mimbar, cuma mau masuk sulit. Tapi rombongan kemarin cuma sekali dapat masuk. Banyak yang diusir, tidak bisa masuk. Ya. Lah, rupanya banyak taman surga lagi. Majelisnya para alim ulama. Duduk di situ, dengarkan, duduk kita di raudhah taman surga. Insyaallah Pak ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man akrama aliman, man barang siapa akrama memuliakan aliman orang alim, faqad akramani maka sungguh dia telah memuliakan aku, kata Nabi. Wa man akramani, dan barang siapa memuliakan aku, faqad akramallah maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Wa man akramallaha, dan barang siapa memuliakan Allah, fama'wahul jannah maka tempat kembalinya adalah surga. Ini urutan cerita orang bisa masuk surga. Apa ceritanya? Pertama, memuliakan ulama. Kalau dia memuliakan ulama, berarti kata Nabi memuliakan saya, karena ulama itu kekasih saya, kata Nabi. Ulama itu kekasihnya Nabi. Lah orang yang memuliakan saya, kata Nabi, berarti dia memuliakan Allah.
karena saya kekasihnya Allah, kata Nabi. Ya. Lah orang yang memuliakan Allah, tempat kembalinya adalah surga. Kenapa? Karena surga ini tempat tinggalnya para kekasih Allah. Ya, Pak. Jadi ini kunci masuk surga di sini sebenarnya. Lah sebaliknya ini kalau dalam ilmu usul fikih itu namanya mafhum mukhalafah, ya, kepahaman sebaliknya. Orang ini kalau satu kepahaman sebelah kiri, dia nanti kiri aja yang ditengok, kanan tidak ditengoknya. Kayak nyupir mobil yang ditengok kanan aja, kiri tidak tengok, bahaya. Maka kiri kanan harus kita tengok. Lah ini orang memuliakan ulama, akhir hidupnya masuk surga. Sebaliknya orang yang menghina ulama berarti menghina Nabi. Kenapa? Ulama itu kekasih Nabi, kok dihina-hina? Lah orang menghina Nabi berarti menghina Allah, karena Nabi itu kekasihnya Allah. Orang yang menghina Allah tempat kembalinya di neraka sana. Karena neraka itu puncak tempat musuh-musuh Allah. Nah, ini sebaliknya seperti itu. Bisa dipaham Bapak Ibu ya. Maka mohon maaf, media sosial, TV, ya, siarannya tuh banyak ngarah. Kalau kita sebagian tengok memburukkan ulama-ulama, maka kita jangan mudah terkecoh, jangan mudah tertipu, jangan mudah salah paham, jangan mudah ngambil kesimpulan. Kadang orang yang media, dia cuma dengar-dengar, langsung disampaikan di internet, lah kita langsung ngambil kesimpulan, membenci ulama. Setelah ambil kesimpulan, ujung-ujungnya masuk kita dalam hadis ini. Orang cuma nulis sekilas, kita yang masuk neraka. Rugi kita jadinya, ya kan? Maka berita-berita yang mengarah kepada memburukkan ulama ini benar-benar kita teliti, ya. Kalaupun memang ada ulama buruk, ulama suh bahasanya, itu penilaian bukan hak kita. Itu haknya sama-sama di atas sana, ya kan? Kayak kita jadi murid, Bapak, kita SD, sekolah gitu. Maka anak SD ini dia tidak boleh menilai gurunya. Guru ini tidak bagus, guru ini bagus. Ada boleh. Maka orang yang akan menilai, kamu murid kurang ajar. Lah kenapa kok kurang ajar? Kan memang nampak gurunya tidak bagus. Memang bagus tidaknya ada. Tetapi yang menilai itu kepala sekolah SD, bukan kamu anak SD. Nah, begitulah kita ini posisi, ya, menghadapi para alim ulama itu. Bisa dipaham Bapak Ibu ya? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zaro aliman, barang siapa ziarah kepada orang alim, faka'annama zarani, maka seakan-akan dia berziarah kepada saya. Wa man safaha aliman, dan barang siapa bermusafahah dengan orang alim, faka'annama safahani, maka seolah-olah dia bermusafahah kepada saya.
Waman jalasa aliman, barang siapa duduk dalam majelis orang alim, fakaan nama jalasani, maka seolah-olah dia duduk di majelis aku, fid dunya, di dunia. Waman jalasani, dan barang siapa duduk dalam majelis aku, fid dunya, di dunia, ajalastuhu, maka saya akan mendudukkan dia ma'i, bersama aku, yaumal kiamati, pada hari kiamat kelak. Di urutannya, barang siapa ziarah ulama seakan-akan ziarah Nabi, barang siapa bermusafahah dengan ulama seakan-akan bermusafahah dengan Nabi, barang siapa duduk dalam majelis para ulama seakan-akan duduk dalam majelisnya Nabi di dunia. Dan barang siapa, kata Nabi, duduk dalam majelis aku di dunia, maka nanti saya akan dudukkan dia bersama aku pada hari kiamat. Nah, sebab duduk dalam majelis ilmu, nanti pada hari kiamat dipanggil sama Nabi, pulang sini. Kenapa? Duduk sini. Kenapa ya Rasulullah? Dulu di dunia kamu suka duduk dalam majelis ilmu kan? Iya ya Rasulullah. Kamu capek, kamu letih dari kebun, dari toko, ngantuk-ngantuk kamu duduk juga. Iya ya Rasulullah. Kenapa kamu duduk? Suka dengan ilmu ya Rasulullah. Nah, kamu sekarang duduk di sini. Ini keistimewaan majelis, Bapak Ibu ya. Keistimewaan duduk dalam majelis ilmu. Ini sangat-sangat mudah, sangat-sangat ringan, sangat-sangat enak diamalkan. Tenang dapat, ilmu dapat, bertemu dengan orang-orang baik di dalam masjid pula ya. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Kita mungkin mau mondok pesantren tak jumpa lagi. Ya, Pak Bu, saya izin mau mondok pesantren. Anak udah 3. Marah mertua, ya kan? Nah sekarang adanya majelis-majelis seperti ini, inilah nanti saksi kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, berapa menit kita? 6 menit. Ada pertanyaan? Silakan. Yang ada pertanyaan boleh. Di majelis ilmu ada pertanyaan, kalau bisa dijawab, kalau tidak bisa simpan dulu, baru dijawab. Majelis-majelis kami gitu, kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya cari ya, bila dapat baru dijawab. Ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan. Tidak ada ya. Mudah-mudahan kita semua dapat kepahaman ya mengenai hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Ini memang bab pertamanya ilmu ya. Nanti ada bab kedua fadilah la ilallah, ada fadilah bismillah. Kebetulan bab pertamanya bab ilmu. Mudah-mudahan asbab di sini kita tambah semangat, ada duduk dalam majelis-majelis ilmu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.